Mekanisme kerja narkoba. Sebelumnya, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika tanpa resep dokter sangat merugikan bagi tubuh kita. Zat-zat tersebut dapat mengganggu proses fisiologis tubuh serta dapat menyebabkan ketagihan. Mekanismenya, setelah masuk ke dalam tubuh, narkoba akan mempengaruhi neurotransmitter sel otak. Kemudian, narkoba mengganggu kerja sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SSO. Kemudian, SSP mengendalikan tekanan darah, denyut jantung, pernapasan sehingga narkoba merubah kerja normalnya. Sehingga intinya narkoba dapat merusak otak. 3 jenis narkoba yang dapat mempengaruhi sistem koordinasi. Yang pertama yaitu halusinogen, efek yang mempengaruhi sistem syaraf dan menyebabkan halusinasi. Contohnya LSA dan LSD. Kemudian stimulan menyebabkan terangsangnya sistem syaraf pusat untuk mempercepat proses yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya kafein dan kokain. Kemudian depresan menyebabkan penurunan kesadaran terhadap dunia luar sehingga bisa menyebabkan susah tidur. Contohnya alkohol dan obat penenang. Yang pertama, halusinogen. Obat-obat yang termasuk halusinogen tidak menyebabkan halusinasi sejati. Halusinasi sejati terjadi jika seseorang percaya bahwa benda-benda abnormal yang dilihat dan didengarnya benar-benar ada. Salah satu contoh halusinogen yaitu LSD. LSD, cara bekerjanya yaitu dengan cara membuat otot-otot yang semula tegang menjadi rileks. Penyalahgunaan zat ini biasanya dilakukan dengan dosis yang tinggi oleh orang-orang yang menderita frustasi dan ketegangan jiwa. Gejalanya yaitu merubah sensasi pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, efek psikis dan gangguan penilaian. Kemudian halusinasinogen merangsang otak, mengalami kecemasan yang luar biasa dan mulai panik, mulai kehilangan kendali dan untuk sementara waktu dapat menderita psikosa. Kemudian yang kedua yaitu stimulan. Stimulan dapat menyebabkan naiknya tingkat kinerja fisik dalam waktu yang singkat. Stimulan memiliki efek seperti sulit tidur, nafsu makan turun, gelisah, agresif, dan cepat marah. Stimulan terdiri dari 2, yaitu yang pertama, kokain, dan yang kedua, amfetamin. Kokain dapat menyebabkan kegembiraan yang berlebihan, kegelisahan, gangguan penglihatan, kebingungan, dan paranoid. Kemudian amfetamin juga dapat menyebabkan jantung terasa sangat berdebar-debar, suhu badan naik atau demam, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, dan berkeringat. Kemudian yang ketiga yaitu depresan. Depresan adalah obat penenang jenis benzodiazepin. Depresan dapat mengurangi stres, kecemasan, dan membantu orang tidur. Depresan juga dapat memberikan efek memabukkan, berbentuk kapsul atau tablet, menurunkan fungsi pusat sistem syaraf secara keseluruhan, dan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu opioida atau opiat, alkohol, sedativa atau sedatif hipnotik. Kemudian dari penggunaan narkoba, dampak fisik yang akan dialami yaitu seperti seseorang akan mengalami kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung, kulit, paru-paru, sering sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian dampak psikis dan sosial bagi pemakai narkoba antara lain lamban bekerja, hilangnya kepercayaan diri, apatis, suka berhayal, brutal, cenderung menyakiti diri sendiri, mengalami gangguan mental, dan antisosial.